yang ada di buyut ini. Jangan kemana-mana, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon, tetap di Anak Putu Buyut Cirebon. Sekarang kita memasuki area pemakaman Buyut Mangkiraga. Kita menuju atau menuju Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangkang kepada pendopo niki kang sebelah kilen itu makome Buyut Mangkiri itu kang dipercanten saking masyarakat Anak Putu Buyut Mangkiri itu Buyut Mangkiri. Sejarahnya namanya sih capek leluhur capek sesepuhnya ya itu nami aslinya saking kerajaan itu Pangeran Juramintat. Pangeran Juramintat itu seninya namanya Pangeran Juramintat, itu panglima perang saking kerajaan Jepang. Pengen memperdalam pelajaran agama Islam terus studi teng Cirebon izin saking dulu teng Demak ya sampeyan terus studi teng Cirebon diajar sareng waktu Cirebon sareng Sunan Gunung. Nah sampun memperdalam agama Islam iki ambate bukan langsung mereka tapi masih seneng teng Cirebon terus teng Cirebon ya dados panglima perang Mas. Nah niki Bang Inggris dan itu garwanipun. Oh garwane yang di itu istri dan tampang mereka kang alit cukup putri ini pun ini kan niku putri niku sederenge menapa ini kang alit putri pada di sini saya juga Pak ini cerita dari leluhur ya itu Buyut yang Buyut Mangkiri ini aslinya dari Makassar ya. Tapi sudah lama di Kesultanan. Kemudian datang di sini mau membuka petubuhan di sini ya, namanya dulu itu namanya Pangeran Juramintat. Dulunya namanya Juramintat. Terus ada yang mengenal juga Pangeran Ismail. Pangeran Ismail itu karena pada saat naik haji itu dapat nama benar pada saat menaik kalau ke Mekah kan dapat nama namanya Ismail. Ada namanya Pangeran Ismail. Namanya tuh banyak Pak. Tapi yang saya ini jual Pak. Saya cerita-ceritanya juga dari sejarah atau dari
masyarakat atau dari keluarga kita mempunyai versi yang berbeda Pak. Artinya di sini namanya Mangkuraga, nama buyutnya dikenal oleh yang umum Mangkuraga. Nah Mangkuraga kemudian ada punya saudara lagi, karena ada Pasiraga, nah yang di Depok. Jadi masih ada kaitannya dengan nama-nama itu ya. Betul Pak. Jadi saya juga tidak mengetahui apakah satu, apakah tetap beradik ya Pak. Ya, tapi ini kan sebuah cerita. Jadi ya ini yang harus dilayani Pak. Harus dilayani. Di sini namanya buyut itu namanya Mangkuraga, kemudian punya saudara namanya Pasiraga, ada kemudian di ada Praga Tutup, ya, gitu. Nah, itu juga masih saudara Pak katanya. Dan kebetulan dari 4 bersaudara ini ada mempunyai peliharaan yang sama Pak. Peliharaannya di Pasiraga, peliharaannya harimau. Nah, yang di Depok itu Pak. Sampai saya pernah menggali desanya, ceritanya ada tapak harimau. Bunyinya kencringan juga sama Pak. Nah di sini juga sama. Nah makanya saya membiarkan apakah ini ada versi kakak beradik atau satu orang. Saya tidak bisa menyangkal. Kenyataannya memang seperti itu. Jadi ya saya serahkan lagi ke masalah yang punya Allah alam lagi ya Pak ya. Gitu. Nah beliau itu sekitar di sini waktu pulang dari Mekah atau berangkat haji, maksudnya kembali lagi ke daerah sini, itu beliau mengajarkan pada saat membuka daerah di sini Pak ya, membuka daerah sini itu satu adalah sama Pak, menyiarkan agama Islam. Nah, jadi menyiarkan agama Islam pada saat itu memang di sini sudah sebenarnya masyarakat di sini sudah memeluk agama Islam. Tapi beliau ditugaskan oleh Mbah Cirebon sama dengan di sini untuk membuka pertubuhan di sini. Nah, itu untuk membatasi penyebaran agama Hindu. Oh iya, jadi penyebaran Hindu maka beliau atau buyut Mangku ini diutus oleh Muhammad. Jadi siarnya adalah untuk membatasi penyebaran agama Hindu dengan agama Islam. Dan itu mitos-mitos yang didengar mungkin oleh masyarakat luas atau dari daerah lainnya itu apa sih ini Pak? Ini mitosnya di sini Pak, sebenarnya sih banyak ya Pak mitosnya. Ini pengalaman saya juga pada saat dulu ya Pak. Jadi kalau misalkan dulu ada namanya pedagang sate ya Pak. Pedagang sate merempah itu kan ya. Dulu kan pakai pelonongan tuh Pak. Iya, pelonongan. Itu ya. Pelonong. Nah, kalau sudah sampai sini itu harus disumpel Pak. Harus supaya ditutup supaya tidak berbunyi. Karena kalau berbunyi itu ada efeknya Pak. Nah itu diantaranya pada suatu saat mungkin bapak itu lupa untuk menutup pelonongannya, hingga secara jadi kayak tidak sadar yaitu ke sawah-sawah Pak, ke kebun, masuk ke sini, putar-putar lingkungan sini saja. Nah kemudian itu pertama kejadiannya. Kemudian yang kedua ada kejadian lagi delman Pak. Ya. Nah delman itu kalau kuda kan biasa ada kencingannya ya. Pak. Itu biasanya kalau nyampe daerah Mangku atau daerah sini Pak harus ditutup juga. Tapi kalau misalkan yang mengemudinya lupa nggak ditutup, darahnya mabok. Wah kelihatan tuh Pak ini. Nah kemudian mitos-mitos yang lain Pak, kalau setiap malam Jumat di sini Pak sering jadi peliharaannya buyut itu seekor harimau besar yang kakinya itu pincang, yang make kincringan Pak. Jadi kalau Jumat
lewat keliling mengunjungi cucu-cucunya, anak putunya yang jauh-jauh itu didatangi. Mitosnya seperti itu. Jadi kalau ada cucu-cucunya, ada anak cucunya yang dimana sedang sakit, pasti ada suara kingsingan itu, cering cering cering, berarti oh buyut mangku datang katanya. Dan walaupun ada di Kalimantan juga seperti itu Pak. Nah itu kejadiannya juga sering Pak di situ, di sini. Jadi kalau ada pedagang yang melanggar itu pasti akan disasarin jalannya itu. Ya seperti kena itu bahasa itunya oyot memang. Itu jadi nggak tahu jalan jadi putar-putar gitu saja. Nah sampai sekarang juga seperti itu Pak, mitosnya seperti itu. Jadi siapa yang nggak percaya ya, yang buktinya ada ya Pak. Gitu. Jadi saya juga ya Allah alam, hanya Allah yang tahu ya Pak itu. Nah ini terakhir nih Pak, ini saya mau menanyakan lagi, itu di sini ada tradisi yang mungkin tiap Kliwon atau tiap tahun atau nama yang penanya kan bulan tak apa sih itu ya. Nah itu masih dilestarikan apa udah punah di daerah sini? Iya Pak, ya. Itu sih adat istiadatnya ya Pak. Jadi kegiatan adat istiadat yang di daerah sini itu Pak. Jadi setiap kalau malam di Kliwon kita mengadakan tawasulan di sini Pak, tahlilan di situ kalau malam. Kemudian kalau maulid ya Pak, kalau maulid itu sekitar tanggal 17 maulid Pak. Jadi setelah kalau tanggal 12 kan di keraton. Nah kalau satu minggunya itu di sini Pak setiap tahunnya itu panjang jimat tadi Pak. Jadi di sini ada peninggalan kebenaran, ada peninggalan seperti tombak, pedang, keris gitu ya Pak. Nah itu juga di panjang jimatin Pak, diteran. Jadi kalau setelah maghrib muterin. Jadi tapi yang muterin juga harus menyebutkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Nah itu kata leluhur saya bahwa untuk mengingatkan selalu anak cucunya itu supaya selalu ingat sama Allah. Walaupun buyut sudah tidak ada, ini loh peninggalannya zamannya, tapi harus ingat la ilaha illallah. Maka pada saat keliling itu menyebutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kemudian kalau menjelang ini ya Pak, menjelang Ramadan itu ada sedekah bumi. Jadi masyarakat berbondong ke sini Pak, bawa makanan ala kadarnya untuk bersedekah makanan di sini. Nah di sini ya kan artinya kalau di sini namanya melekan gitu ya Pak, ciratan sedekah bumi gitu. Jadi masyarakat semua masyarakat itu bawa tumpeng di sini sama lauk pauknya, dan kemudian ya dibagi-bagikan lagi ke cucu-cucunya di sini. Jadi di masyarakat sekitar dibagikan lagi. Dan ada tradisi yang lain Pak, seperti haul di sini juga ada tadinya Pak, setiap tahun itu ada haul. Jadi ada pegelaran budaya seperti wayang kulit, kemudian sandiwara. Nah setelah itu ditutup dengan kegiatan pengajian seperti itu, mengundang ulama, kiai ya Pak. Nah dulu sih halamannya masih luas Pak, jadi karena di sini sekarang penduduknya makin banyak ya Pak, jadi kami mau menyelenggarakan pagelaran budaya, tempatnya sudah nggak punya Pak. Masyarakat sih antusias Pak, pengennya ada pagelaran budaya lagi, wayang kulit, kemudian sandiwara itu pengen. Karena ya itulah Pak, keinginan masyarakat harus dilayani, ini kan kebudayaan untuk melestarikan budaya Pak, melestarikan budaya. Tapi yang disayangkan adalah tempatnya kita sudah nggak punya. Sebetulnya sih Pak, setiap tahun itu ada. Nah untuk misalnya haul seperti itu, kemudian jadi tradisi-tradisi yang sudah yang kami jalankan seperti itu ya Pak. Jadi panjang jimat seperti satu minggu setelah dari keraton, kemudian pemelekan atau sedekah bumi,
seperti itu. Kemudian haul masih digunakan. Kalau haul itu pengajian Pak, sekarang tinggal pengajian aja. Nah, kalau budayanya kita nggak punya tempat lah. Gitu. Terima kasih banyak Pak atas waktu dan Bapak menerima kami sebagai tim anak untuk mengupas atau mencari sejarah kemungkinan besar anak muda sekarang tidak tahu lah. Jadi kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, kesediaan Bapak untuk memberikan sejarah yang kami butuhkan untuk generasi anak muda yang zaman sekarang kemungkinan besar sudah melupakan adat, tradisi, dan budaya. Sama-sama saya juga terima kasih Pak atas kunjungannya. Siapa lagi yang akan menyampaikan sejarah kepada anak kita yang akan datang selain bapak-bapak ini? Saya juga sangat terima kasih sekali masih ada yang peduli supaya generasi yang akan datang siapa yang akan membesarkan budaya kita selain anak kita. Kalau budaya kita hilang, besarnya negara tidak akan ada Pak. Dan saya juga minta maaf apabila penyambutan saya kurang berkenan dan kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa jangan kemana-mana, jaga terus agama, adat, budaya, tradisi Cirebon tetap di Anak Putu Buyut Cirebon.